Halo, kembali lagi dengan saya Via di segmen MDSD Expert dan hari ini kita mau ngobrolin mengenai ketika anak melakukan tindakan asusila bersama seorang psikolog anak dan remaja, Mbak Vera Itabiliana. Halo, saya Vera Itabiliana Hadiwijoyo, seorang psikolog anak dan remaja. Ketemu lagi bareng di acara Mamis Daily. Kali ini kita akan bicarakan soal ketika anak melakukan tindakan asusila. Disimak ya. Oke, Mbak Vera, kali ini kita akan ngobrolin mengenai ketika anak melakukan tindakan asusila. Pemicunya adalah, jadi bulan November kemarin tuh kan Mamis Daily ada campaign mengenai sexual harassment pada laki-laki ya. Nah, ketika kita habis syuting narasumber, terus produser YouTube-nya MD bertanyalah ke aku nih, amit-amit Bu Via, itu kan tadi kan kita nggak dengar para korban ya. Kalau misalnya anak kita yang menjadi pelaku gitu. Nah, terus aku kayak gitu kan. Nah, terus ditambah ada cerita dari teman kantor nih yang cukup menarik. Jadi waktu itu teman kantorku nih laki-laki. Waktu itu dia cerita di usia 6 apa 7 tahun itu dia tuh ngomong begini, dia tuh nemenin mamanya ngeliat-liat toko pakaian dalam. Nah, terus banyak kan foto-foto dengan model menggunakan bra gitu, underwear gitu-gitu. Nah, terus dari situ dia cerita dia mencium anak perempuan tetangga yang usianya lebih kecil, nyium di bibir. Kalau ditanya sekarang kan dia nggak tahu kan bahwa itu tuh dulu apakah ini gue melakukan pelecehan, apa tindakan asusila ya, namanya juga anak umur 6 tahun gitu. Tapi sempatlah si teman kantorku nih bilang, iya tapi terus gue stop sih karena kayaknya enggak nih, kayaknya dia sendiri mungkin risih gitu ya. Nah, secara sekarang kalau kita bicara mengenai selama ini kan selalu yang dibahas kalau misalnya anak kita amit-amit menjadi korban gitu. Tapi ketika posisi di balik anak kita menjadi pelaku, mungkin kita juga sebagai orang tua ya kan nggak ada juga ya yang mau ya gitu. Lebih bingung gitu kan, kalau anak kita menjadi korban kita udah tahu nih, oke ini yang kita lakukan bla 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 bla, tapi ketika menjadi pelaku kayak oh ya apa ya yang harus gue lakukan gitu. Nah, bicara mengenai tindakan asusila, pengertian asusila sendiri itu apa sih Mbak? Asusila kan kalau kita lihat di literatur gitu ya, tindakan asusila itu adalah tindakan yang mengganggu kesopanan. Jadi yang secara tata krama tuh ya nggak sopan lah gitu, mengganggu kenyamanan orang gitu ya. Jadi di luar nilai-nilai kesusilaan. Intinya sih itu secara umum itu. Nah, kalau kita bicara ke anak, biasanya jenis-jenis tindakan asusila yang sering atau umum dilakukan oleh usia anak-anak itu apa? Tadi mencium gitu ya, terus atau menyentuh gitu, atau misalnya memperlihatkan bagian tubuh pribadinya ke temennya, gitu. Atau ya kalau sudah sampai ke yang parahnya ya melakukan tindak-tindakan yang lebih dari itu gitu, misalnya ya sudah masuk ke pelecehan gitu ya, gitu, atau kekerasan seksual, itu sudah bisa masuk ke sana. Termasuk mengirim gambar porno gitu kan lewat WA kayak gitu-gitu. Itu termasuk. Nah, apakah ketika mereka melakukan yang kita sebut tindakan asusila ini sebenarnya mereka tuh paham sebagai anak-anak atau mereka sebenarnya nggak paham? Nah ini kita mesti lihat dulu anaknya umur berapa. Gitu ya, anaknya umur berapa. Ada anak misalnya usia 3 tahun tuh memang itu masa-masa mereka ingin tahu kan, ingin tahu termasuk tentang tubuhnya sendiri, tubuhnya orang lain. Jadi suka kedapatan misalnya pegang-pegang kemaluannya di tempat umum gitu, anak-anak umur segitu ya 3 tahun, atau dia pegang-pegang punya temennya, atau dia memeluk, mencium. Nah itu kalau di situ kita bilangnya anak ini memang sedang masa dalam eksplorasi seksual. Itu usia 3 tahun. Ya, di usia dan di usia itu wajar muncul gitu ya, usia 2 sampai 3 tahunan gitu, itu wajar muncul. Nah terus nanti kalau misalnya di usianya lebih besar, bisa aja karena dia memang belum tahu. Usia lebih besar nih di kisaran misalnya usia masih di bawah SD lah, di bawah 8 tahun ke bawah lah gitu ya. Misalnya dia mungkin biasa kalau di rumah cium bibir, terus ketemu temennya juga cium bibir gitu, karena dia nggak dapat pemahaman bahwa ini bisa dilakukan
dengan semua orang gitu. Jadi kita mesti lihat dulu, mesti menyikapi hati-hati. Jadi jangan langsung, oh kamu perfect, gitu, kamu mesum gitu. Enggak juga. Tapi kita mesti lihat, oh usianya berapa dan kenapa dia melakukan hal itu. Nah kalau sudah usia remaja, di mana mungkin dorongan seksual sudah mulai lebih besar, nah itu kita bisa lihat lagi nih alasannya apa, mengapa dia begitu. Apakah dia melakukannya karena memang dia diperlakukan itu, kan seringkali pelaku di usia remaja mereka juga korban sebenarnya. Gitu. Nah biasanya pemicu seorang anak melakukan tindakan asusila itu apa aja pemicunya? Ada anak-anak yang memang pahamnya adalah bahwa hal itu biasa dilakukan. Karena orang lain juga melakukan hal itu padanya. Oh, gitu ya. Jadi biasa kok kayak teman-teman saya di lingkungan RT gitu ya, biasa tuh main kayak gitu misalnya. Memperlihatkan bagian kelamin, terus main apalah bentuk permainan yang nggak boleh disebutkan di sini ya, terlalu vulgar. Boleh disebut ya? Boleh. Jadi buka celana, ini cowok-cowok ya, buka celana terus disentuhkan penisnya ke penis salah satu ke. Ada permainan begitu. Mereka menyebutnya itu permainan dan itu biasa dimainkan rame-rame bareng-bareng di tempat terbuka di Indonesia Raya. Nah, jadi konteksnya kan mereka pahamnya ini permainan dan biasa dan dilakukan sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi mereka nggak tahu tuh. Gitu. Nah, kalau misalnya ada lagi yang mungkin udah lebih besar gitu ya, mereka jadinya mendapatkan stimulasi seksual lebih awal tapi dalam bentuk yang salah, gitu kan. Jadi itu terekam, jadi terus ada dorongan untuk mengulang kembali karena ya mau nggak mau mungkin ada suatu sensasi yang dia mau ulang lagi dari hal itu. Nah dia bisa melakukan lagi pada orang lain, multifaktor sih ya, gitu. Atau dia bisa aja lihat di video, lihat di handphone, terus dia pengen coba, gitu. Itu ada juga kasus yang datang seperti itu. Jadi dia pengen coba, emang enak ya digituin, terus dia coba sendiri. Kalau misalnya dari kasus-kasus pelaku usia anak-anak melakukan tindakan asusila gitu, ada nggak sih background yang benang merahnya tuh misalnya secara pendidikan, latar belakang pendidikan atau latar belakang ekonomi tuh, atau ya udah nggak ada yang misalnya dari ekonomi ini atau dari pendidikan? Yang ini yang banyak yang aku temuin ya, yang banyak aku temuin aja dari yang kasus atau cerita yang datang gitu. Jadi kalau yang untuk konteksnya misalnya dari permainan atau dia dapatnya dari teman, biasanya pengawasan dari orang tuanya kurang. Pengawasan orang tuanya kurang kenapa? Karena orang tuanya harus bekerja. Jadi ini kebanyakan memang dari yang menengah ke bawah gitu. Jadi pengawasan pendampingan untuk anak tuh kurang lah, jadi anaknya nggak ada yang ngawasin main sama siapa, mainnya apa gitu. Sebenarnya untuk yang menengah ke atas bisa jadi juga sama ya terjadinya gitu ya. Orang tua kurang tahu apa sih yang dikonsumsi anak, tapi lewat gadget biasanya. Gitu, mereka lihat sesuatu di gadget, nah dapatnya dari situ. Kalau misalkan kita bukan orang tua si anak ini gitu, tapi let's say aku melihat nih misalnya anak-anak tetangga lagi melakukan permainan yang tadi Mbak Vera cerita, atau misalnya ada seorang tante nggak sengaja ngelihat di handphone ponakannya, itu kan kita bukan sebagai orang tua ya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurutku sih kalau udah situasinya seperti ini, semua orang punya hak untuk intervensi, gitu ya. Cuma intervensinya seperti apa yang mesti diterapkan dengan bijak lah gitu. Jangan sampai kita juga menyinggung orang tuanya. Pernah ada kasus gitu juga. Jadi si orang tua ini anaknya main sama anak lain di rumahnya, gitu ya. Jadi anak-anaknya usia SD awal lah gitu sama TK. Terus si ibu ini melihat kok mainnya begitu ya, gitu. Nah itu dia sama tuh tanya ke aku, apa yang mesti dilakukan? Itu kan bukan anak saya gitu ya. Karena dia main di rumah kita, main sama anak kita, ya mau nggak mau ya anak kita juga, gitu. Jadi langsung aja dikasih tahu, nggak boleh ya, itu memperlihatkan bagian tubuh pribadi, jadi nggak boleh main seperti itu. Jadi langsung diintervensi. Nanti ke orang tuanya juga bicara bahwa, anak kamu. Kita disarankan untuk selain menegur anak ini, tapi kita juga menyampaikan masalah ini ke orang tua. Bahasanya bukan menegur kali ya. Kalau menegur kan kayaknya kamu nggak boleh, mengingatkan, ngajak bicara.
Oke, nah berarti Mbak, apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak tidak melakukan tindakan asusila, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan orang tua ketika balik lagi ketok-ketok meja anak kita menjadi pelaku? Jadi kan yang dilakukan orang tua, baik lagi, pendidikan seksual tuh penting gitu ya. Pendidikan bareng lah, pendidikan seksual, pendidikan agama, pendidikan moral gitu ya, budi pekerti, nilai-nilai kesopanan, itu semua nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus bareng. Tapi khususnya pendidikan seksual, jadi kita mesti kasih tahu anak bahwa mana sih bagian tubuh pribadi kamu dan orang lain itu apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu perlu diterangkan. Terus juga jalin komunikasi yang baik sama anak, sehingga kalau ada apa-apa, kalau ternyata dia di luar sana diajak permainan dia bisa langsung, Ma kok itu kok mainnya aneh ya gitu. Jadi dia bisa langsung lapor tanpa merasa takut atau canggung gitu ya. Nah seperti itu, jadi komunikasi tetap harus terbuka. Nah tadi amit-amit kalau misalnya anak kita jadi pelaku ya, lakukanlah the best thing sebagai parents apa gitu yang bisa kita lakukan. Reaksi pertama pasti denial dulu ya kan, gitu kan. Pasti kita karena kita merasa paling tahu anak kita gitu ya, gak mungkin lah anak saya gitu, terus korbannya kali itu yang ini itu. Jadi pertama ya kumpulkan fakta dulu semua gitu ya, tanpa sebelum menjudge anak, sebelum menyalahkan siapapun, kumpulkan fakta dulu. Nah baru dari situ kita bisa ngambil tindakan seperti apa. Kalau memang toh dia memang terbukti berlaku, ya udah dampingi anak untuk menjalani konsekuensinya apa, terus bantu dia untuk menjadi lebih baik gitu. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi namanya orang tua pasti kan ada insting untuk melindungi anak, untuk melindungi anak. Nah, tapi sekali lagi kita mesti ingetin diri kita sendiri, kalau kita melindungi anak dari kesalahannya dia yang memang kesalahannya dia gitu ya, nanti dia nggak belajar untuk stop melakukan kesalahan itu, karena dia pahamnya, oh kalau aku melakukan kesalahan ini orang tuaku lindungin kok gitu. Kan kita mau ketika anak melakukan kesalahan udah satu kali itu aja cukup gitu gitu ya. Itu jadi pembelajaran buat dia akan mengulangi lagi. Jadi memang perannya jadi melindungi tapi tidak membuat anak lari dari kesalahannya. Gitu. Oke. Nah, bicara tentang konsekuensi, kan tadi Mbak Vera sempat bilang ya dampingi anak untuk dia menghadapi konsekuensi yang harus diterima. Biasanya konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak yang melakukan tindakan asusila itu apa? Sanksi sosial pasti ya. Itu sanksi sosial dari lingkungan sekolah, lingkungan teman-temannya pasti kan ada tuh ya. Nah kita mesti dampingin tuh, anak kan pasti merasa minder nggak percaya diri lagi gitu ya, merasa dirinya jelek atau apa. Nah kita ada di sampingnya anak lah, kita bisa bilang bahwa oke, wajar orang-orang memandang kamu negatif sekarang, tapi kasih mereka waktu, mereka pasti akan berubah kalau kamu juga berubah, misalnya kata-katanya seperti itu. Jadi intinya adalah mendampingi tanpa putus lah gitu. Sama kayak korban, sebenarnya pelaku kan juga muncul gejolak emosinya macam-macam ya. Gitu. Kalau korban kan pertama mungkin ada takut, terus ada sedih, ada kecewa, ada marahnya gitu. Di pelaku juga mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Jangan sampai kita kan juga nggak mau pelaku jadi bertambah buruk. Ya, jadi kalau menurut saya kalau misalnya dia dibuang, diasingkan gitu ya, itu tidak selalu menyelesaikan masalah, tidak selalu membuat dia menjadi lebih baik gitu kan. Jadi mesti dibantu untuk bisa dia menjadi lebih baik. Oke, baiklah kalau gitu. Keringetan ya. Ya udah kalau gitu Mbak Vera, thank you banget untuk masukan-masukannya. Terima kasih. Itu dia tadi hasil ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Vera Itabiliana seputar ketika anak melakukan tindakan asusila. Ada hal penting yang perlu diingat oleh kita sebagai orang tua. Yang pertama, edukasi seks itu sangat penting, pahami itu. Dan yang kedua, melindungi anak boleh-boleh saja, karena bagaimanapun insting orang tua memang untuk melindungi anak. Tapi jangan sampai keinginan kita untuk melindungi anak-anak kita membuat anak kita jadi tidak memahami kesalahan yang telah dia lakukan. Terima kasih karena sudah menonton.